Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 9. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi bab 1 tentang konsep bilangan berpangkat. Oke, di sini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak bentuk bilangan berpangkat banyak manfaatnya apabila kita bertemu dengan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dalam menyatakan panjang sebuah objek atau jarak maupun massa. Tentu saja dibutuhkan waktu, kemudian ruang menulis dan ketelitian ketika ada soal seperti ini. Berarti ini memakan waktu ya untuk menulisnya, berarti nanti kita ubah saja dalam perpangkatannya. Caranya bagaimana? Kalau misalkan 0, ya, penulisannya yaitu cara menulisnya yaitu 0, dihitungnya dia itu di belakang koma, komanya dihitung 1, nolnya itu kita hitung nolnya ada berapa. Di sini ada 3-nya, Ibu hitung cara cepatnya ya. Ini kan ada 3, berarti 1, nolnya ada 3, berarti ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3, 24, 24 berarti 25, 26. Tadi kan di belakang koma itu harus dihitung 1 ya komanya. Berarti 27. Karena penulisannya jadi 0, berarti nanti penulisannya yaitu dilihat di sini berarti 3,34 dikali 10 ya, berarti nanti harus 10 penulisannya. Pangkatnya tadi ada berapa? Karena penulisannya dari 0, berarti pangkat negatif 27. Seperti itu. Ada lagi nih, satu lagi. Paham nggak? Kita tanya soalnya. Di sini masa bumi sekitar yang besarannya yaitu masa buminya. Di sini berapa ya? Berapa ribu ya bahasanya? Nah, cara pengubahannya berarti nanti dihitungnya dari 5 di sini. Hitung. Berarti di sini karena ini bukan dari 0, berarti tulisannya 594 kemudian dikali 10. Pangkat berapa hitung nolnya? Di sini Ibu hitungnya 33. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 kali 3 21 21 22 23 24 ini masih ada. Nah, ini juga dihitung nolannya. 21, 22, 23, 24. Jadi 594 kali 10 pangkat 24. Kita cek ya jawabannya ya. Coba dilihat. Nah, benar ya? Jadi yang pertama yaitu massa molekulnya hidrogen ditulis singkatnya menjadi 3,34 dikali 10 pangkat negatif 27. Kemudian satu lagi ya jadinya 5,94 kali 10 pangkat 24. Seperti itu bisa ya. Oke. Kemudian ada lagi kalau misalkan ada penulisan seperti ini. Ada juga kalau misalkan dengan kecepatan cahaya akan terasa lebih mudah menulisnya jika jadinya 3 kali 10 pangkat 11 meter per sekon daripada menulis seperti ini. Berarti ini ada berapa? 3 miliar ya? Sekira-kira seperti itu. Kalau misalkan 300 miliar ini, berarti daripada untuk mempermudahnya, jadi boleh nanti diubah ke 3 kali 10 pangkat 11. Oke, segitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi. Oke, kemudian di sini ada perhatikan contoh berikut. Nah, di sini memberikan misalkan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 maksudnya bagaimana kalau dari pangkat keubah ke dalam perkalian. Nah, berarti di sini cara pengubahnya sebenarnya 2 pangkat 3 itu berapa? Berarti 2-nya ada 3. Jadinya ditulisnya 2 dikali 2 dikali 2. Oke, nanti untuk perpangkatan itu dalam bentuk pangkatnya itu dalam bentuk kali ya. Oke. Pasti notasinya notasi kali. Seperti itu kalau perpangkatan. Nah, kemudian ada 3 kali perkalian angka 2 atau dimaksud dengan 2-nya ada 3. Nah, ini juga sama, negatif 5 pangkat 5. Berarti negatif 5-nya ada
Nah, ditulis negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Jadi negatif 5-nya ada 5. Seperti itu. Kemudian ada lagi 2 pangkat 15 sama. Jadi 2-nya ada 15, nanti ditulis notasinya. Nah, kalau misalkan yang ini, A pangkat 10 juga sama. Ya, Ibu singkat ya. Sama dengan titik-titiknya, tapi ada 10 faktor atau A-nya ada 10, seperti itu. Mudah bukan? Kemudian ada lagi, nah, dengan demikian dari contoh tersebut, bentuk umum bilangan berpangkat dapat ditulis seperti ini. Oke. Untuk bilangan, ini itu bilangan real, maka A di sini pangkatnya berapapun angkanya ya, kemudian ditulisnya yaitu A-nya ditulis sebanyak N faktor, ini N ya. Banyak N faktor, kalau N-nya 15 ya A-nya ada 15, kalau 10 ya 10. Di mana A disebut bilangan pokok atau bilangan dasar. Dan N disebut pangkat atau eksponen. Nah, N ini adalah eksponen atau perpangkatannya. Dibacanya A pangkat N. Nah, berarti kalau misalkan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3. Atau dengan demikian, bilangan berpangkat dapat diperoleh dari perkalian berulang. Ini perkalian berulang dengan faktor yang sama. Oke, faktornya misalkan tadi dengan faktor yang sama. 4 pangkat 3, ya berarti 4-nya berulang sebanyak 3 kali. Seperti itu, mudah dipahami ya. Oke, selanjutnya. Kalau misalkan Ibu balikan, kalau tadi kan dari pertengah, tetapi di perkalian berulang. Sedangkan di sini perkalian berulangnya diubah ke dalam pangkat. Coba bantu Ibu kalau misalkan di sini nomor 1. Negatif 2P dikali negatif 2P dikali negatif 2P dikali negatif 2P dikali negatif 2P. Ubah ke dalam bilangan berpangkat. Berarti kita tulis negatif 2P dan hitung ada berapa. Di sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti negatif 2P pangkat 5. Selanjutnya, di sini berarti kita tulis juga angka yang samanya, yaitu 5 dalam kurung 5 per K. Berarti ada berapa pangkatnya? Ada berapa banyaknya 5 per K-nya? Yaitu 1, 2, 3. Berarti negatif 5 per K pangkat 3. Kemudian dilanjutkan lagi. Di sini dilihat ada berapa yang berulangnya, yaitu angka yang berulangnya itu negatif setengah. Kemudian ada berapa banyaknya? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Oke. Kemudian lagi terakhir. Nah, ini lebih mudah ya. Di sini kan ada 6 berulang. Udah 6 tulis. Kemudian ada berapa 6 ya? Ada 6. Seperti itu. Udah ya? Oke, kalau misalkan dari awal sudah menyimak, kalau misalkan mudah, di sini Ibu ada soal. Silakan dicatat, kemudian dikerjakan bersama teman kelompoknya. Ingat, misalkan kelompoknya ada 5 orang, berarti pilih ya. 1 orang 1 soal, kemudian dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Ini soalnya ada, ini yang pertama. Kemudian ini yang keduanya, jadi soalnya sebenarnya ada 7. Tapi kalau misalkan satu kelompok ada 5 orang, berarti mengerjakannya bebas yang mana saja. Kalau ada 5 orang, berarti 5 soal. Seperti itu ya. Oke, mudah dipahami bukan? Kalau misalkan belum paham, boleh ditanyakan langsung di grup atau secara personal ke Ibu. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.